Maaf sebelumnya saya mengganggu waktu Anda. Di sini tujuan saya adalah untuk mencari informasi sekilas tentang konsumen atau seorang pembeli terhadap prediksinya terhadap COVID-19 atau setelah COVID-19. Di sini saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan yang akan Anda jawab. Apakah Anda sedia untuk menjawab pertanyaan saya? Ya. Oke, udah bisa kita mulai? Bisa. Oke, setelah saya akan menanyakan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama itu adalah, apakah selama wabah COVID-19 Anda membeli kebutuhan pokok setiap minggu? Itu tergantung kebutuhan kita di rumah macam mana. Makanya jika produk di rumah sudah habis, maka kita melakukan pembelian lagi. Jadi tidak terpaku pada 1 minggu saja. Oh, baiklah. Beralih ke pertanyaan kedua, apakah Anda sering membeli makanan menggunakan aplikasi GoFood selama wabah corona? Selama saya di kampung memang tidak pernah, karena tidak tersedia fasilitas online. Oh, oke. Jadi tidak pernah menggunakan aplikasi GoFood untuk membeli makanan. Jadi Anda masak sendiri. Oke. Baiklah, kita beralih ke pertanyaan ketiga. Jenis makanan apa yang sering Anda beli di GoFood selama wabah COVID-19? Biasanya kan orang kalau wabah COVID-19 ini susah untuk keluar dan membeli online. Apakah Anda membeli makanan jenis apa yang sering Anda beli di GoFood? Oh, tidak pernah membeli makanan menggunakan aplikasi GoFood ya. Oke, baik. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah Anda pernah berbelanja online dan produknya terbatas selama COVID-19? Pernah sekali. Terbatasnya karena barang tidak sampai dan dibatalkan, karena kan mungkin fasilitas seperti itu tidak di lockdown. Oh, oke. Baiklah, selanjutnya menurut Anda, apakah dengan adanya wabah COVID-19 belanja online melonjak baik dari sisi keluasan maupun dari sisi kedalamannya? Menurut saya sih tergantung produknya. Ada yang begitu melonjak, maka ada yang begitu menurun. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda belanja besar atau belanja bulanan itu masih Anda lakukan di supermarket atau hypermart selama wabah COVID-19? Selagi kebutuhan di rumah masih tersedia, maka saya tidak berbelanja di supermarket. Kalau memang kebutuhan sudah habis, baru saya ke supermarket. Oh. Terus selanjutnya, apa kendala Anda ketika belanja online di tengah wabah COVID-19? Pasti ada kendala di tengah wabah COVID-19 untuk berbelanja. Apa kendala Anda? Apabila membeli barang di luar provinsi gitu, maka barangnya tidak sampai karena kawan tidak diberitakan. Oh, oke. Terus selama pandemi, apakah Anda melakukan aktivitas pembelian menggunakan online? Pernah. Itu setiap hari atau per bulan atau? Selama saya untuk tahun ini selama 1 kali. Oke, 1 kali. Terus selanjutnya, apa kebiasaan Anda selama COVID-19 ketika selesai berbelanja di luar? Kebiasaan Anda setelah keluar membeli sesuatu? Cuci ataupun mandi. Oh, oke. Itu emang udah menjadi kebiasaan selama wabah COVID-19. Ya. Terus, apakah ada perubahan pembelian di saat wabah COVID-19? Ya, ada sih. Perubahannya ya kita keluar harus lebih waspada dan was-was, menggunakan masker atau sebagainya. Terus, seberapa besar pengaruh COVID-19 terhadap proses pembelian atau proses konsumen untuk membeli sesuatu? Bisa diulangi? Oke, seberapa besar pengaruh COVID-19 terhadap proses pembelian? Seberapa besar? Dari saya buat angkanya 100%, kira-kira berapa persen lah pengaruhnya gitu? Saya rasa untuk di daerah saya tidak begitu besar pengaruhnya, karena di daerah saya ini masih tergolong aman gitu. Oh, berarti karena di Natuna ini masih zona hijau, makanya ya tidak terlalu terpengaruh. Untuk belanja online memang susah. Oke. Oke, selanjutnya, apakah Anda merasa nyaman melakukan proses pembelian selama wabah corona ini?
Terusnya di Natuna, apakah Anda merasa nyaman gitu Ya. selama wabah corona? Masih seperti biasa. Seperti biasa karena tidak seperti kota-kota gitu kan. Peraturannya masih ya peraturan zona hijau, tidak zona merah. Terus, apakah ada dampak positif wabah corona terhadap pembelian? Ya dampaknya banyak, contohnya seperti yang biasa keluar malam kan begitu. Oh iya. Jadi ya terhambat karena dilarang oleh aparat kepolisian. Jadi di Natuna ini juga menerapkan peraturan seperti itu? Ya sama seperti pemerintah pusat, Oke. seperti keramaian dikurangi. Oke. Terus apa efek dari wabah COVID terhadap pembelian? Efek Efek dari wabah COVID terhadap pembelian? efeknya ya masih kurang sih untuk daerah ini. Oh iya, karena di sini tidak berefek istilahnya karena masih zona hijau. Ya. Oke. Jadi tergolong masih aman, jadi tidak ada terpengaruh ataupun tidak ada efek bagi masyarakat di sini. Gitu. Terusnya Anda sendiri, Ya paling-paling masyarakat mengikuti protokol dari pemerintah. Ya, itu aja. masker sering dipakai begitu aja. Oke. Terus apakah ada persamaan proses pengambilan keputusan terhadap proses pembelian keputusan apakah ada persamaan proses pengambilan keputusan terhadap proses pembelian selama COVID-19 dan setelah COVID? Kan setelah COVID sama sebelum COVID pengambilan keputusan untuk membeli kan berbeda. Apakah Anda sama atau Ya, tentunya kita lebih was-was dan lebih hati-hati, terutama bahan yang kita konsumsi. Terlebih lagi bahan itu produk itu dari luar, jadi harus dilihatlah baik-baik supaya tidak terjangkit virus. Oh, oke. Baiklah, mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan saya dan menambah wawasan saya untuk mendapatkan informasi seputar prediksi Anda after COVID-19 selama di Natuna ini. Baiklah, saya mohon maaf jika selama proses wawancara ada kata yang salah, ada kata ucap yang tidak berkenan di hati Anda. Baiklah, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya adalah mahasiswa psikologi Universitas Islam Riau. Tujuan saya mewawancarai Abang adalah untuk mencari informasi tentang COVID-19. Apakah Abang sudah siap untuk saya wawancarai? Oke, baiklah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Saya akan masuki pertanyaan pertama, yaitu apakah selama wabah COVID-19 Anda membeli kebutuhan pokok setiap minggu? Iya, betul. Alasannya karena untuk pembelian ya, saya beli setiap minggu karena jangkauan ya, karena kondisi COVID ini kan memperhatikan untuk masyarakat. Jadi lebih baiknya per minggu ya, karena kebutuhan kita saya rasa seminggu itu lebih baik daripada per bulan. Berarti seperti itu. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda sering membeli makanan menggunakan aplikasi GoFood selama wabah corona? Itu nggak pernah sih ya, karena kita ketahui kalau kita masalah COVID kan kita wanti-wanti juga, ya kan, masalah corona ini apakah higienis atau tidaknya dalam penjualan gitu. Kalau masalah GoFood. Baik. Selanjutnya, jenis makanan apa yang sering Anda beli di GoFood selama wabah COVID? Berarti tidak pernah membeli. Oke, lanjut. Apakah Anda pernah belanja online dan produknya terbatas? Nggak pernah sih, karena takut dalam penipuan gitu, makanya nggak pernah. Soalnya hal-hal yang online kan sering terjadi ya di tempat kita ini, ada penipuan sistem online. Selanjutnya, menurut Anda, apakah dengan adanya wabah COVID-19, belanja online melonjak baik dari sisi keluasan maupun dari sisi kedalamannya? Nah, kalau menurut saya kemungkinan dari pembelanjaan online melonjak ya, karena satu mungkin dari sebagian orang takut keluar rumah gitu, makanya Grab tadi. Cuman kalau saya sendiri tidak melakukan itu karena wanti-wanti juga kita melakukan untuk beli online. Baiklah, selanjutnya, apakah Anda belanja besar tiap bulan masih dilakukan di supermarket atau hipermarket? Kalau di sini kan
kemungkinan kebanyakan kami belinya di supermarket. Nah, gitu kan. Karena supermarket kan ada tahap sistem pelindungan, kita lihat cek-cek gitu. Jadi kita wanti-wanti, jadi nggak apa namanya, istilahnya was-was dengan keadaan ke sekitar. Oke. Lanjut, apa kendala Anda ketika belanja online di tengah wabah COVID-19? Ada tidak kendala selama wabah COVID-19 Anda belanja online atau Anda tidak pernah belanja? Mungkin kan tadi kan sebelumnya kan udah jelas juga kan, karena nggak pernah belanja online. Tapi ya kalau saya lihat dari hal-hal mungkin kendala dari COVID ini tadi, itu selalu kita was-was dengan orang kondisi makanan. Terus yang kedua, barang yang kita pesan itu mungkin agak telat, karena kebanyakan dari itu kan itu yang bermasalah. Lanjut, apa kebiasaan Anda selama COVID-19 ketika selesai berbelanja di luar? Kebiasaan sih kurang tahu juga ya. Kemungkinan kebiasaan saya itu selesai pulang dari yang langsung membersihkan diri aja. Itu aja. Cuci tangan. Iya, cuci tangan gitu. Kegiatan lainnya mungkin masih kurang lah. Oke, lanjut. Apakah Anda merasa nyaman melakukan proses pembelian selama wabah corona? Ya, was-was sih. Kalau kita masalah pembelian was-was, karena biarpun di sini dikatakan aman di 100%-nya, tapi kita tetap menjaga kewaspadaan terhadap penyakit COVID. Nah, karena COVID kan penyebarannya kita ketahui juga, itu penularan dari udara, bukan dengan. Baiklah, lanjut. Apakah ada dampak positif wabah corona terhadap pembelian? Dampak positif terhadap pembelian produk gitu ya. Kalau mungkin kurang tahu juga saya. Tapi kalau di sini kayaknya positifnya pembelian di situ pasti dampaknya yang meningkat daya beli gitu. Karena kebutuhan masyarakatnya pasti di situ aja. Dan pertanyaan terakhir, apakah ada persamaan proses pengambilan keputusan terhadap proses pembelian selama COVID-19 dan setelah COVID-19? Sebelumnya kan Anda membeli sesuatu pasti ada beberapa tahap dan tahap untuk mengambil keputusan. Kan pasti beda sebelum COVID sama setelah COVID pengambilan keputusannya. Mungkin sebelum COVID Anda mengambil keputusannya tergesa-gesa, tapi semenjak COVID Anda pasti memikir dulu mau mengambil keputusan, takut ini takut itu. Pasti ya. Kemungkinan saat ini lebih tepatnya saya tuh ngambil keputusannya agak memikirkan terlebih dahulu lah. Karena kalau kita ngambil tergesa-gesa takutnya hal-hal. Jadi contohnya saya beli tadi pembelian per minggu gitu kan, harus ditahapkan cukup itu satu minggu itu yang saya belikan, jangan terlalu, karena kita takutnya juga hal-hal lain entah nanti pembuangan ataupun bagaimana pada luar saya. Oke. Baik, mungkin hanya itu pertanyaan yang saya tanyakan kepada Anda. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktu Anda, dan saya mohon maaf juga mungkin selama proses wawancara ada kata atau salah terucap, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya mengganggu waktu Anda. Saya adalah Yantika Bella, mahasiswa Psikologi Universitas Islam Riau. Di sini tujuan saya untuk mencari informasi seputar tentang wabah COVID-19, dan saya akan menanyakan pertanyaan seputar COVID-19. Apakah Anda sudah siap untuk saya tanya atau menjawab pertanyaan saya? Insya Allah siap. Oke, kita masuk pertanyaan yang pertama. Apakah selama wabah COVID-19 Anda membeli kebutuhan pokok setiap minggu? Iya, masalahnya kan dari pemerintah kan dianjurkan untuk diam di rumah aja. Jadi kita meminimalisir keluar dari rumah, makanya belanja pokok itu
satu minggu sekali aja. Oke. Selanjutnya, apakah Anda sering membeli makanan menggunakan aplikasi GoFood selama wabah corona? Tidak, selama saya di sini tidak, karena mama saya masak di rumah kayak gitu. Selanjutnya, apakah Anda pernah belanja online dan produknya terbatas? Pernah, seperti hand sanitizer kemarin itu, dimana kalau kita pesan itu satu orang itu cuma bisa 2 kayak gitu kan, jadi terbatas. Oke. Selanjutnya, menurut Anda, apakah dengan adanya wabah COVID-19, belanja online melonjak baik dari sisi keluasan maupun dari sisi kedalamannya? Menurut saya iya, karena kan orang nggak bisa keluar, otomatis belanja kalau ada kebutuhan, otomatis orang itu belanja lewat online aja kayak gitu. Oke. Selanjutnya, apakah Anda belanja besar tiap bulan masih dilakukan di supermarket atau di mana? Di supermarket. Oke. Apa kendala Anda ketika belanja online di tengah wabah COVID-19 ini? Kendalanya ya apa ya? Mungkin barang yang mau kita pesan itu terbatas, seperti hand sanitizer tadi kayak gitu. Oke. Terus, selama pandemi, apakah Anda melakukan aktivitas pembelian menggunakan online? Iya pernah. Terus, apa kebiasaan Anda selama COVID-19 ketika selesai berbelanja di luar? Ya palingan cuci tangan kan, siap itu mandi juga, pokoknya bersih habis keluar dari rumah. Oke. Selanjutnya, apakah ada perubahan pembelian di saat wabah COVID-19? Menurut saya ada, karena apa ya, seperti tadi kayak belanja kebutuhan pokok kayak gitu. Oke. Terus, apakah Anda merasa nyaman melakukan proses pembelian selama wabah corona? Tidak, masalahnya tidak apa ya, kita was-was, jadi cenderung waspada, magang apa dikit langsung kayak ini ada virus enggak ya kayak gitu. Lanjut, apakah ada dampak positif wabah corona terhadap proses pembelian? Dampak positifnya paling ya untuk penjualan all shop mungkin ya, online aja. Kalau rumah kalau kedai-kedai kayak gitu kan banyak disuruh tutup. Iya. Kayak gitu. Pertanyaan terakhir, apakah ada persamaan proses pengambilan keputusan terhadap proses pembelian selama COVID-19 dan setelah COVID-19? Menurut saya sama, apa yang saya mau beli ya udah beli aja, nggak ada mikir apa-apa lagi. Oh, berarti seperti itu. Baiklah, mungkin hanya itu pertanyaan yang saya tanyakan kepada Anda. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktu Anda, mungkin Anda lagi istirahat, mengerjakan kerja di rumah. Dan saya mohon maaf juga selama proses wawancara mungkin ada kata atau sikap saya yang tidak berkenan di hati Anda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.